Pernah punya cita-cita jika sudah besar nanti, bekerja, kumpulin uang, lalu beli rumah sendiri. Ada yang sama? Tapi, tahukah kamu, di Indonesia, 68% tanah dikuasai oleh hanya satu orang loh. Ini bukan cuma soal tanah, ini soal ruang hidup. Tanah bukan sekedar lahan. Ia adalah tempat tinggal, pangan, budaya, dan identitas. Tapi di negeri ini, akses terhadap tanah makin dibatasi. Alih-alih adil, banyak tanah didapat dari perampasan, intimidasi, dan kekerasan terhadap rakyat. Dalam 9 tahun terakhir, ada 3.234 konflik agraria. 7,4 juta hektar tanah diperebutkan, dan 1,8 juta keluarga yang terdampak. Pertanyaannya, siapa yang paling banyak terlibat dalam ketidakadilan ini? Ya, tentu perusahaan dengan restu negara. Buktinya, Undang-Undang Cipta Kerja mengamini adanya bank tanah, alat baru untuk mengambil tanah rakyat atas nama redistribusi. Sementara, pengusaha tambang bisa bebas dengan royalti. Negara memberi karpet merah bagi pemodal, bukan rakyat. Pemodal yang disupport oleh negara berkuasa dan mengakumulasi kekayaannya, termasuk soal lahan dan tanah, melalui perampasan dan juga kekerasan terhadap masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, apa dampaknya ke masyarakat? Masyarakat mengalami kekerasan berlapis. Bayangkan saja, selain tempat tinggal, mereka juga kehilangan sumber mata pencaharian. Pindah ke perkotaan bukanlah solusi yang menyejahterakan. Tidak ada pilihan lain untuk bertahan hidup. Keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan di perkotaan juga menuntut hidup untuk lebih keras. Dengan kondisi yang jauh dari kata layak, kita dihadapkan oleh kerja-kerja yang diinformalkan, yang selalu mengabaikan hak-hak pekerja. Tinggal di perkotaan juga bukan tanpa masalah. Gedung-gedung tinggi di kota yang dianggap pusat perekonomian juga tidak menjamin semua orang dapat memperoleh kehidupan yang layak. Kita terjebak dalam kemiskinan yang struktural. Penyingkiran masyarakat dari tempat tinggalnya juga kerap terjadi dengan kedok pembangunan kota. Banyak masyarakat yang digusur secara paksa tanpa mempertimbangkan keberlangsungan hidup mereka. Padahal, pembangunan harusnya berdasarkan pada kebutuhan rakyat dimanapun mereka berada. Perampasan ruang hidup lagi-lagi dilakukan untuk mengeksploitasi tanah dan alam demi kepentingan segelintir orang, yakni pemilik modal dan kuasa. Sedangkan masyarakat hanya mengalami kekerasan yang tak berujung. Krisis agraria bukan hanya soal tanah, ini soal kemanusiaan. Kita butuh keadilan agraria, bukan pembangunan yang menindas rakyat.